Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di Learn Like Cloud. Let's learn together. Kali ini kita memasuki part dasar-dasar pemrograman. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan berkenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Muhammad Aditya Nurdin. Saat ini saya bekerja sebagai IT Support Engineer di salah satu hosting provider di Jakarta. Dan saya juga seorang freelancer full stack developer. Kalau teman-teman ingin berdiskusi secara langsung dengan saya, bisa melalui Telegram di @adityanurdin. Dan jangan lupa untuk memfollow akun sosial media saya, ada Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa juga untuk join ke channel Telegram di Learn Like Cloud untuk mendapatkan update terbaru seputar pemrograman. Kali ini kita memasuki materi dasar-dasar pemrograman. Di dasar-dasar pemrograman ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada mengenal bahasa pemrograman, selanjutnya ada algoritma, dan yang terakhir ada flowchart. Langsung saja kita masuk ke materi bahasa pemrograman. Pada dasarnya, bahasa pemrograman itu berfungsi untuk membuat suatu program melalui kumpulan-kumpulan kode atau yang sering kita sebut sebagai sintaks. Sebagai contohnya, misalnya kita sedang membuka aplikasi Bukalapak, lalu misalnya kita melakukan checkout pada keranjang belanja. Nah, proses checkout tersebut adalah proses yang dijalankan oleh kode-kode yang ada di dalam aplikasinya. Atau contoh lain misalnya ketika kita membuka Instagram atau TikTok gitu. Jadi ketika kita membuka itu, kita sedang menjalankan kode-kode yang ada di belakang program tersebut. Jadi tidak mungkin sebuah aplikasi atau program itu dijalankan tidak melalui kode-kode yang ada dalam aplikasinya. Jadi itu tidak mungkin. Semua program pasti ada kode-kode di belakangnya. Dilihat dari sejarahnya, bahasa pemrograman itu beriringan dengan sejarah mesin dan komputer. Awal mula bahasa pemrograman itu dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera itu adalah sebuah kalkulator kuno atau awal mula kalkulator mekanik. Perkembangan bahasa pemrograman semakin besar dengan adanya bahasa C yang diciptakan oleh Dennis Rich dan juga Brian Kernighan. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru yang bermunculan seperti C++, Java, C#, dan lain-lainnya. Di dalam bahasa pemrograman ini ada 5 fase dasar. Yang pertama ada originating, yang kedua ada input, ketiga ada proses, keempat output, dan yang terakhir ada distribution. Yang pertama originating. Originating adalah proses pengumpulan data. Jadi sebelum data itu diinput, diproses, dan ditampilkan di program, data tersebut dikumpulkan dulu oleh program. Lalu selanjutnya data itu diinput ke dalam program atau aplikasi yang sedang dijalankan. Lalu yang ketiga adalah proses. Jadi setelah diinput, data tersebut akan diproses dengan berbagai cara, misalnya dihitung, diurutkan, atau dikelompokkan. Lalu setelah diproses, data tersebut akan di-output atau ditampilkan ke dalam program atau aplikasi. Nah, setelah data tersebut di-output, baru bisa didistribusikan atau disebarkan misalnya melalui printer atau di-share sebagai PDF atau Word atau lain-lain. Sebelum kita belajar bahasa pemrograman, kita harus tahu dulu bagaimana proses penulisannya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ada menulis bahasa pemrograman dengan bahasa tertentu. Misalnya C, C++, Java. Yang kedua ada melakukan rilis pada program. Ada beberapa tahapan rilis, mulai dari tahap alpha, beta, hingga live release. Apa sih tahap alpha dan beta ini? Alpha dan beta itu adalah ketika sebuah aplikasi atau program sedang kita kembangkan atau sedang kita development, dan kita ingin mengetes atau testing aplikasi kita itu ke user, tetapi program tersebut belum jadi. Nah, tahap itu adalah tahap alpha, jadi tahap perkenalan awal. Lalu selanjutnya ada beta. Beta itu apa? Beta itu adalah tahap yang lebih bagus daripada alpha. Jadi ketika programnya itu lebih rapih atau lebih aman daripada alpha, maka itu disebut dengan beta. Lalu selanjutnya dan yang terakhir adalah live release. Apa itu live release? Jadi ketika program itu sudah selesai dibuat atau selesai dikembangkan dan kita ingin user sudah
user menggunakannya dengan baik, itu akan disebut dengan live release. Yang ketiga adalah melakukan debugging untuk mengidentifikasi kesalahan pada program. Jadi ketika program itu memiliki kesalahan atau bug atau error, kita sebagai developer atau sebagai pengembang aplikasi harus melakukan debugging untuk mengidentifikasi kesalahan pada program. Jadi kita cari dulu kesalahannya, lalu kita perbaiki. Lalu yang keempat adalah melakukan perbaikan dan merilis kembali dengan versi terbaru. Jadi ketika kita sudah melakukan debugging atau mengidentifikasi kesalahan program, selanjutnya kita harus memperbaikinya dan setelah itu merilis kembali dengan versi terbaru. Misalnya versi pertama live release itu adalah 1.1 atau enggak 1.0 lah. 1.0. Lalu user ada yang report tentang error pada aplikasi ini gitu. Jadi kita akan mencari kesalahan aplikasi itu, lalu kita perbaiki, lalu merilis kembali dengan versi terbaru yaitu versi 1.1. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan program secara berkala agar tidak ada celah kesalahan pada program. Jadi setelah kita rilis terbaru, kita harus cek secara berkala atau kembangan secara berkala atau update secara berkala pada program tersebut agar tidak ada kesalahan pada program tersebut lagi. Bahasa pemrograman memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Masing-masing bahasa itu dikategorikan berdasarkan seberapa mudah bahasa tersebut dipahami oleh manusia. Jadi bahasa pemrograman itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bahasa mesin, yang kedua ada bahasa assembly, yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa mesin itu apa? Bahasa mesin adalah bahasa yang terdiri dari bilangan 101010. Jadi itu sulit untuk dipahami manusia dan sulit dipelajari karena hanya 101010. Lalu yang kedua ada bahasa assembly. Itu adalah penyederhanaan dari bahasa mesin. Tapi itu juga sulit untuk dipahami oleh manusia. Nah, yang terakhir ini dan yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami oleh manusia. Contohnya seperti C, C#, C++, PHP, dan lain-lainnya. Kita akan belajar tentang bahasa tingkat tinggi ini. Kita akan masuk ke dalam algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, sebuah masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah logis. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh algoritma bisa digambarkan dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah contoh aktivitas memasak telur. Oke, saya jelaskan bagaimana memasak telur itu adalah bagian dari algoritma. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini poinnya. Jadi ketika kita mempunyai masalah, misalnya pas kita kecil nih, kita nggak tahu gimana cara memasak telur. Lalu kita dikasih tahu oleh orang tua kita gimana tahapan masak telur. Jadi misalnya kata orang tua kita, yang pertama itu adalah menyiapkan wajan, yang kedua itu menuangkan minyak ke dalam wajan dan memanaskannya, gitu kan. Yang ketiga, siapkan telur. Yang keempat, masukkan telur ke dalam mangkok, gitu kan. Lalu yang kelima, kocok hingga rata dan masukkan bumbu. Yang keenam, jika wajan sudah panas, maka tuangkan telur ke dalam wajan tersebut. Lalu yang ketujuh, jika sudah dirasa matang, telur tersebut harus dibulak-balik agar matangnya merata. Lalu yang kedelapan, telur bisa ditiriskan dan siap disajikan. Nah, tahap-tahapan ini adalah contoh implementasi algoritma, karena algoritma itu adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita mempunyai masalah bingung bagaimana cara menggoreng telur. Nah, ketika orang tua kita itu menjelaskan, nah itu adalah termasuk sebagai algoritma atau urutan langkah logis. Dilihat dari sejarahnya, algoritma sendiri memiliki asal-usul yang rumit. Algoritma itu berasal dari kata algorithms yang berarti langkah menghitung. Tapi kebanyakan ahli itu tidak setuju dengan pendapat ini, gitu. Jadi pada akhirnya ahli sejarah matematika menemukan asal kata algoritma itu berasal
dari penulis buku Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Al-Musa Huwarizmi. Jadi ini adalah penemu algoritma. Jadi pada fungsinya, algoritma itu digunakan untuk membantu setiap orang yang ingin mengkonversikan sebuah masalah ke dalam bahasa pemrograman. Ini fungsi algoritma pada bahasa pemrograman ya, beda sama yang tadi telur itu. Jadi algoritma itu digunakan untuk mengkonversikan sebuah permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Itu dari fungsinya itu, algoritma adalah hasil dari pemikiran yang terkonsep sehingga perintah dalam algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer lewat bahasa pemrograman. Misalnya kita itu mencari rumus segitiga gitu kan. Misalnya alas, berarti kan rumus segitiga alas kali tinggi ya. Ketika kita ingin menyederhanakannya, kita buatlah program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Daripada kita ngitung-ngitung alas kali tinggi terus, gimana kalau kita buat program? Misalnya kita nanti tinggal menginputkan alasnya berapa, lalu tingginya berapa. Lalu program tersebut akan otomatis menghitung alas kali tinggi. Dan kayaknya dibagi dua deh. Kalau rumus si bagi dua, lalu sama dengan adalah jawabannya. Jadi kita tidak perlu menghitung sendiri lagi. Kita hanya tinggal membuat program tersebut, lalu memasukkan nilai-nilai tersebut, lalu muncullah apa yang kita inginkan gitu. Rumus disama dengan jawaban gitu. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan ke dalam sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Dengan adanya flowchart, setiap urutan proses dapat digambarkan dengan jelas. Pada dasarnya, flowchart dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan setiap proses yang harus dilalui oleh program atau sistem. Namun sebenarnya masih banyak lagi tujuan dari flowchart. Misalnya, yang pertama ada merancang project baru. Jadi flowchart itu bisa digunakan untuk merancang project baru. Misalnya, kita pengen buat project aplikasi sosial media gitu. Jadi nanti di sini kita rancang misalnya sosial media itu di sini ada login, lalu kita sambungkan di sini ada menu home gitu. Lalu kita lanjutkan di sini ada menu upload foto dan seterusnya. Nah, ini kan berarti kita sedang merancang project baru. Lalu yang kedua, mengelola alur kerja. Dapat menciptakan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur. Jadi dengan flowchart ini kita juga bisa membuat alur kerja. Misalnya kita membuat catatan untuk diri kita untuk hari ini misalnya. Yang pertama, saya ingin membersihkan tempat tidur gitu. Lalu yang kedua, selanjutnya saya ingin membuat sarapan gitu. Lalu selanjutnya sampai malam, sampai besok lagi gitu, sampai finish gitu. Lalu yang ketiga ada memodelkan proses bisnis. Itu adalah dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diprediksi. Sama seperti yang pertama ini, memodelkan proses bisnis adalah merancang proyek baru. Flowchart ini sangat tidak asing dengan yang namanya simbol-simbol. Jadi ketika kita merancang sebuah flowchart, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih simbol-simbol dasar dalam flowchart. Di dalam flowchart itu memiliki 3 kategori simbol. Yang pertama ada simbol arus, yang kedua ada simbol proses, yang ketiga adalah simbol input-output. Nah, ini adalah simbol flow atau simbol arus nih. Simbol arus ya yang pertama. Nah, di sini ada flow direction atau garis penunjuk. Jadi, semisal dari simbol A, misal simbol kotak, lalu kita hubungkan ke simbol B gitu. Jadi ke tahap 1 lalu ke tahap 2. Dia artinya kita bacanya dari 1 dulu, lalu ke 2, lalu dan seterusnya ke 3, ke 4 dan seterusnya. Lalu di sini ada communication link dan ada connector. Selanjutnya, nah ini adalah processing simbol atau simbol proses. Yang kedua ada yang seperti ini, trapesium atau ya trapesium. Itu artinya untuk manual operation atau operasi manual. Yang ketiga ada decision atau kotak keputusan. Ini belah ketupat ya. Lalu di sini ada persegi panjang dengan 2 garis, itu namanya predefined process. Lalu yang selanjutnya ada oval, nggak kotak dengan sudut tumpul, itu namanya terminal.
lalu ada segitiga kebalik, itu namanya offline storage atau penyimpanan lokal. Lalu ada apa ini namanya, trapesium gini ya, itu adalah manual input simbol. Lalu selanjutnya ada input output simbol. Ketika kita menggunakan simbol ini, itu artinya simbol input output. Lalu kalau ada yang kayak gini, itu namanya punched card. Lalu kalau ada yang kayak gini namanya di storage. Kalau yang ini namanya magnetic tape. Dan lalu selanjutnya ada dokumen dan ada display. Kita contohkan dari yang processing simbol dulu. Misalnya kita ingin memulai aplikasi terlebih dahulu, misalnya dari terminal. Berarti kan kita harus pakai terminal dulu nih biasanya. Pakai kotak. Aduh, sorry. Black. Pakai kotak. Aduh, mana ya? Udah lah, nggak apa-apa, jelek-jelek. Misalnya pakai kotak gini misalnya. Lalu di sini kita start, namanya start atau mulai. Selanjutnya kita ingin ingin menginput data, misalnya input ya kan. Input itu adalah yang ini nih. Yang ini input, misalnya input alas dan tinggi. Alas dan tinggi. Lalu setelah itu alas dan tinggi sudah bisa diproses. Jadi di sini ada rumusnya, misalnya alas kali tinggi dibagi 2 misalnya. Lalu kalau selesai diproses ada hasilnya, misalnya hasilnya sekian gitu. Nah, lalu setelah kita sudah berhasil memproses data tersebut atau input tersebut, hasilnya akan di-output oleh si program. Misal output lagi kayak gini lagi, lalu hasilnya 10 gitu. Jadi ini adalah contoh sederhana, sangat sederhana sekali tentang flowchart. Jadi yang pertama ada start, yang kedua ada ada input output, yaitu menginputkan alas dan tinggi, lalu diproses alas kali tinggi bagi 2 sama dengan hasilnya. Lalu hasilnya tersebut ditampilkan ke dalam program, dan program tersebut harus diselesaikan dengan N. Nah, jadi ini program sangat sederhana, jadi selesai gitu. Jadi ketika sudah dimulai memasukkan input, program akan menghitung dengan rumus tersebut, lalu program mengeluarkan nilai dengan output, lalu selesai. Itu adalah contoh flowchart sederhana. Oke, jadi segitu dulu tentang part dasar-dasar pemrograman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup atau tanyakan di komen. Jangan lupa di like. Terima kasih yang telah menonton kelas ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.